Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ovia Zahra dengan NIM D22-2022-03504. Di sini saya akan menjelaskan eh, laporan proyek akhir data mining pelayanan kesehatan, yaitu yang berjudul Klasifikasi Nasional Poll on Healthy Aging Dataset menggunakan model clustering. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dataset yang akan digunakan dalam proyek ini. Saya menggunakan dataset National Poll on Healthy Aging atau NPHA. Ini adalah subset dari dataset NPHA yang difokuskan untuk memprediksi jumlah dokter, mohon maaf, saya akan share screen dulu. Saya ulangi, ya, saya menggunakan dataset yang berjudul National Poll on Healthy Aging atau NPHA. Ini adalah subset dari dataset NPHA yang difokuskan untuk memprediksi jumlah dokter yang dikunjungi oleh responden survei dalam setahun. Dataset ini berisi 714 data dengan 14 variabel. Lalu untuk keberadaan missing value pada dataset ini tidak ditemukan atau tidak terdapat missing value. Setiap variabel memiliki data yang lengkap sehingga tidak diperlukan langkah khusus untuk mengatasi kekosongan ini. Untuk variabel-variabel yang digunakan yaitu unknown skipped patient from sleeping, yaitu jumlah total dokter yang dikunjungi pasien. Variabel selanjutnya yaitu trouble sleeping atau masalah pada tidur pasien. Lalu selanjutnya prescription sleep medication atau informasi tentang obat tidur yang diresepkan kepada pasien. Selanjutnya ada RAS, yaitu ras atau latar belakang etnis pasien. Selanjutnya ada gender, yaitu identitas gender pasien. Untuk selanjutnya, tapi mohon maaf, untuk yang pertama itu ini yaitu number of doctor visit atau jumlah total dokter yang dikunjungi pasien. Selanjutnya yaitu age, usia, kelompok usia pasien. Variabel selanjutnya yaitu physical health, yaitu penilaian kesehatan fisik pasien. Untuk mental health, yaitu penilaian kesehatan mental pada pasien. Dental health, yaitu penilaian kesehatan gigi dan mulut pasien. Employment, yaitu status pekerjaan pasien. Terus selanjutnya stress keeps patient from sleeping, atau apakah stres mengganggu tidur pasien. Selanjutnya medication keeps patient from sleeping, yang artinya apakah obat mempengaruhi tidur pasien. Selanjutnya itu variabel bedroom needs keeps patient from sleeping, yang artinya apakah kebutuhan kamar mandi mengganggu tidur pasien. Selanjutnya yaitu metode yang akan saya gunakan dalam pengolahan data ini adalah klasterisasi dengan tujuan untuk mengelompokkan responden berdasarkan kesamaan karakteristik terkait stres dan kesehatan mereka.
Pendekatan ini membantu untuk mengidentifikasi pola atau kelompok tertentu dalam data yang memiliki kecenderungan serupa, seperti masalah tidur atau kondisi mental, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan peserta. Alasan saya menggunakan metode klasterisasi yaitu untuk mengidentifikasi pola atau grup yang serupa dalam data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan stres. Untuk memulai langkah-langkahnya, yang pertama yaitu kita mendownload dataset ini yang berformat CSV. Selanjutnya, kita beralih ke aplikasi AI Studio. Langkah yang pertama yaitu untuk menampilkan visualisasi. Kita mencari pada operator yaitu read, c. Sebelumnya, mohon maaf, saya akan share screen kembali. Untuk langkah yang pertama yaitu kita mencari read CSV pada operator. Lalu setelah itu kita drop ke halaman lembar kerja untuk menampilkan data yang sudah kita download. Kita import pada panel parameters yaitu data yang sudah kita download tadi. Di sini saya menyimpan data dengan nama data npha.csv. Lalu pastikan data sudah berbentuk semikolon dan langkah selanjutnya yaitu kita mencari K-means atau untuk klasterisasi pada menu operator. Setelah itu kita drop ke halaman kerja. Kita sambungkan out dengan exa. Pada clustering, di parameters kita menggantikan menjadi 3. Setelah itu, kita akan mencari pada operators menu PCA atau Principal Component Analysis. Setelah itu kita drop. Kita sambungkan, dan pada PCA, di Dimensionality Reduction, kita ubah menjadi Fixed Number, dan Number of Component kita ubah menjadi 2. Alasannya yaitu, dalam penelitian ini, 2 atribut dengan variasi nilai terbesar dipilih untuk menyederhanakan data tanpa mengurangi informasi penting. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kompleksitas data sambil mempertahankan sebagian besar informasi yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Setelah itu, kita sambungkan exa dengan res, dan kita sudah dapat menampilkan visualisasi dengan menjalankannya, mengklik ini, yaitu pilih visualization, dan hasilnya seperti ini. Di sini dikatakan berhasil karena visualisasi yang dihasilkan menunjukkan pemisahan yang jelas antara kelompok-kelompok data.
Setiap klaster terpisah dengan baik dan diwakili oleh warna yang berbeda, yang mempermudah identifikasi kelompok berdasarkan karakteristik serupa. Hal ini menandakan bahwa model klasterisasi mampu mengelompokkan data dengan efektif dan menunjukkan perbedaan yang jelas antara klaster. Selanjutnya, saya akan menampilkan Davis-Baldwin. Untuk langkah-langkahnya yaitu kita kembali ke desain, dan saya akan menghilangkan PCA, lalu saya akan eh, mencari pada menu operators, yaitu performance. Saya akan memilih cluster distance performance. Setelah itu di-drop ke halaman kerja, lalu disambungkan clustering dengan performance secara menyilang. Pada performance, kita aktifkan normalize. Untuk menampilkan Davis-Baldwin, kita jalankan ini adalah hasil Davis-Baldwin-nya. Cluster Distance Performance menyediakan informasi tentang jarak antar dan dalam klaster yang penting untuk menghitung nilai Davis-Baldwin. Tujuan utama dari pengukuran ini adalah untuk mengevaluasi kualitas klasterisasi dengan cara mengukur seberapa baik data dikelompokkan. Nilai Davis-Baldwin yang lebih rendah menunjukkan bahwa pengelompokan data lebih efektif dan relevan dalam memisahkan kelompok yang berbeda berdasarkan karakteristik yang serupa. Davis-Baldwin yang dihasilkan akan menjadi nilai yang baik apabila angka yang dihasilkan mendekati angka 0. Nilai Davis-Baldwin yang diperoleh adalah minus 0,110. Kesimpulan pada praktek kali ini yaitu klasterisasi dari data Excel yang berjudul data NPHA dikatakan berhasil karena visualisasi yang dihasilkan menunjukkan pemisahan yang jelas antara kelompok-kelompok data. Setiap klaster terpisah dengan baik dan diwakili oleh warna yang berbeda yang mempermudah identifikasi kelompok berdasarkan karakteristik serupa. Hal ini menandakan bahwa model klasterisasi mampu mengelompokkan data dengan efektif dan menunjukkan perbedaan yang jelas antar klaster. Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai Davis-Baldwin yang diperoleh adalah min 0,110. Nilai ini menunjukkan kualitas klasterisasi yang baik karena semakin mendekati angka 0, semakin terpisah dengan jelas antar klaster yang terbentuk. Indeks Davis-Baldwin mengukur seberapa baik kelompok yang data dipisahkan. Dengan nilai yang lebih rendah, menunjukkan pengelompokan yang lebih efektif dan memiliki pemisahan yang lebih jelas antar klaster. Proses pengolahan data menggunakan metode klasterisasi berhasil dengan baik dalam mengelompokkan responden berdasarkan kesamaan karakteristik terkait stres dan kesehatan. Evaluasi menggunakan Davis-Baldwin menunjukkan hasil yang baik dengan nilai min 0,110 yang mengindikasikan pemisahan yang jelas antar klaster.
Sekian dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.